Halo, selamat malam Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Apa kabar? Semoga kabar baik dan keberkahan selalu melimpah ke Ayah Bunda dan keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang kejang demam pada anak-anak atau biasa disebut dengan step. Kejang demam seringkali menjadi ketakutan bagi Ayah Bunda karena fenomena yang terjadi adalah pada saat anak kejang matanya mendelik ke atas, kemudian kaku kelojotan, bahkan sampai lidahnya tergigit. Nah, ini yang sering menyebabkan Ayah Bunda panik. Tapi, apakah iya kejang demam itu berbahaya? Kejang demam atau step adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu di atas 38 derajat Celcius atau yang lebih disebabkan karena proses di luar otak. Sebagian besar kejang demam terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, ciri khas kejang demam adalah demamnya mendahului kejang. Pada saat kejang, anak masih demam dan setelah kejang, anak langsung sadar kembali. Sebetulnya, apa sih penyebab kejang demam itu? Nah, penyebab kejang demam adalah demam yang terjadi secara mendadak. Demam dapat disebabkan karena infeksi bakteri atau virus. Misalnya infeksi saluran nafas atas atau ISPA atau common cold atau batuk pilek. Sebetulnya tidak diketahui secara pasti mengapa demam dapat menyebabkan kejang pada satu anak dan tidak pada anak yang lain. Namun diduga bahwa ada faktor genetik yang lebih berperan. Setiap anak juga memiliki suhu aman kejang yang berbeda. Ada yang kejang 38 derajat Celcius sudah kejang. Ada pula yang kejang baru terjadi setelah suhunya di atas 40 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada saat anak kejang? Sebagian besar anak kejang merupakan kejang yang umum. Nah, bentuk kejang umum itu yang sering dijumpai adalah matanya mendelik ke atas, kemudian kadang juga berkedip-kedip begitu, kedua tangan dan kakinya kaku, terkadang diikuti dengan kelojotan, dan saat kejang anak tidak sadar, tidak memberi respon apabila dipanggil atau diperintah. Setelah kejang, anak bisa sadar kembali. Nah, umumnya kejang demam akan berhenti sendiri dalam waktu kurang dari 5 menit dan tidak berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Apa yang mesti dilakukan Ayah Bunda kalau anak kejang? Nah, bila melihat anak kejang, usahakan Ayah Bunda tetap tenang, calm down. Lalu, lakukan hal berikut ini. Yang 1, letakkan anak di tempat yang aman. Jauhkan dari benda-benda yang berbahaya seperti listrik atau barang-barang pecah belah. Yang kedua, baringkan anak dalam posisi miring agar makanan atau minuman, muntahan, atau benda lain yang ada di dalam mulutnya akan keluar sehingga anak terhindar dari bahaya tersedak. Nah, jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya anak. Seringkali pada masyarakat awam memasukkan sendok, kayu, bahkan jari orang tua atau benda-benda lainnya ke dalam mulut atau memberikan minum pada anak yang sedang kejang. Itu amat sangat berisiko menyebabkan sumbatan jalan nafas, apalagi kalau terjadi luka. Yang keempat, jangan berusaha menahan gerakan anak atau menghentikan kejang dengan paksa, karena dapat menyebabkan patah tulang. Nah, selanjutnya, amatilah apa yang terjadi pada saat anak kejang, karena ini dapat menjadi informasi yang penting bagi dokter. Tunggu sampai kejang berhenti, kemudian bawa anak ke UGD terdekat. Apabila anak sudah pernah kejang demam sebelumnya, dokter mungkin akan membekali orang tua dengan obat-obat kejang yang dapat diberikan melalui dubur. Setelah melakukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan obat tersebut, lalu dapat diberikan instruksi sesuai dengan dokter yang berikan sebelumnya. Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Nah,
pencegahan kejang yang pertama dan tentu harus kita usahakan adalah kita harus menurunkan suhu tubuh anak pada saat demam. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan obat penurun panas, misalnya dengan paracetamol atau ibuprofen pada anak-anak yang sudah berusia di atas 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan ibuprofen. Ingat ya ayah bunda, hindari obat-obat dengan bahan aktif yang mengandung asam asetil salisilat, karena obat tersebut dapat menyebabkan efek samping serius pada anak. Nah, setelah dikasih paracetamol, berikan kompres air hangat, bukan dingin atau es, pada lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak, leher, lipatan siku, kemudian di dahi, kemudian di lipatan-lipatan selangkangan yang ada pembuluh-pembuluh darah besarnya. Ini amat sangat membantu untuk menurunkan demam. Nah, sebaiknya orang tua harus memiliki termometer di rumah dan mengukur suhu anak pada saat demam. Pengukuran suhu ini berguna untuk menentukan apakah anak benar-benar mengalami demam pada saat suhu berapa anak terjadi kejang demam. Karena pengobatan jangka panjang pada anak kejang hanya diberikan pada sebagian kecil kejang demam dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan misalnya kejangnya terjadi pada anak bukan pada situasi demam atau tidak demam, itu akan membuat diagnosis yang berbeda. Nah, seringkali yang membuat orang tua khawatir adalah apakah step atau kejang demam ini bisa membuat anak bodoh atau menderita epilepsi atau ayang di kemudian hari. Nah, ternyata kejang demam tidak berpengaruh terhadap perkembangan atau kecerdasan anak. Biasanya kejang demam menghilang dengan sendirinya setelah anak usia 5 atau 6 tahun. Sebagian besar anak yang pernah mengalami kejang demam akan tumbuh dan berkembang secara normal tanpa adanya kelainan. Epilepsi bisa terjadi pada anak dengan kejang demam dengan faktor risiko tertentu, tapi frekuensinya tidak banyak kok, cuma 5%. Oleh karena itu, sebagian besar anak dengan kejang demam tidak memerlukan pemeriksaan yang bermacam-macam, seperti rekam otak atau EEG atau CT scan. Kapan orang tua boleh khawatir? Tidak semua kejang yang disertai dengan demam adalah kejang demam. Apabila terjadi kejang disertai dengan demam di luar rentang usia 6 bulan atau 5 tahun itu, maka perlu kita singkirkan penyebab kejang lainnya. Misalnya, apakah ada ayan atau epilepsi, atau ada radang otak, misalnya meningitis atau ensefalitis. Jika sesudah kejang anak tidak segera sadar kembali, lebih banyak tidurnya, atau tidak dapat mengadakan kontak dengan baik, nah dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari penyebab kejang lain, terutama terjadi radang selaput otak atau meningitis, atau radang otak atau ensefalitis. Evaluasi lebih lanjut juga diperlukan apabila anak pernah kejang tanpa demam. Walaupun tampak menakutkan, umumnya kejang demam tidak berbahaya kok. Tidak merusak otak, tidak mengganggu kecerdasan anak, dan bahkan menghilang sendiri seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, ayah bunda tidak perlu terlalu khawatir apabila buah hatinya mengalami kejang demam. Seringkali saya mendapati pertanyaan, apakah kopi menyebabkan terjadinya resiko kejang demam berkurang? Itu adalah mitos ayah bunda. Kopi justru tidak boleh diberikan pada anak-anak karena bisa menyebabkan anemia kalau konsumsinya terlalu berlebihan, dan tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa kopi menurunkan kejang demam pada anak-anak. Demikian ayah bunda, video kali ini tentang kejang demam sederhana pada anak-anak. Semoga video kali ini berguna untuk kita semua. Oh iya ayah bunda, supaya ayah bunda selalu mendapatkan video-video terbaru tentang kesehatan anak saya selanjutnya, jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di pojok sebelah kanan, kemudian like, subscribe, komennya juga ditunggu loh. Dan saya harapkan bisa men-share sebanyak-banyaknya supaya ayah bunda lainnya bisa tahu video-video edukasi saya selanjutnya. Oke ayah bunda,
Sekian dulu video tentang kesehatan anak dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Dadah.